Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di sebelah saya ini sudah ada 3 mobil yang sangat populer di Indonesia. Tapi kali ini videonya bukan video komparasi. Fortuner, Innova, dan Xpander. Pada video kali ini kami akan menjelaskan pada Anda apa yang membuat mobil ini laris seperti dirilis oleh data dari Gaikindo. Hingga akhir 2020 ini, baik Fortuner maupun Innova merajai di kelasnya masing-masing. Kemudian Mitsubishi Xpander cukup bersaing ketat dengan Toyota Avanza. Nah, bagi Anda yang berminat untuk meminang Toyota Fortuner, Toyota Innova terbaru, atau Mitsubishi Xpander terbaru, bisa juga kunjungi virtual event KKBBCA X Blibli Autofest dari tanggal 25 November hingga 2 Desember 2020. Tentu tidak hanya Mitsubishi dan Toyota, tetapi total ada 18 brand dalam acara ini. Tentunya juga ada penawaran spesial yang tersedia untuk Anda. Oke, sebelum Anda melihat keseruan acaranya, dalam video kali ini kami akan menjelaskan apa saja keunggulan ketiga mobil ini yang membuatnya sangat laris di tanah air. Kita mulai dari Xpander. Mitsubishi Xpander memang fenomenal karena dia adalah satu-satunya pemain di low MPV yang bisa menyaingi penjualan Avanza dan Xenia. Bahkan di beberapa rentang waktu mobil ini meraih penjualan lebih tinggi dan terlaris di Indonesia. Kunci kesuksesan dari Xpander bukan semata-mata hanya produknya, tapi juga strategi marketing dari Mitsubishi. Ketika Mitsubishi pertama kali memperkenalkan mobil ini di 2016 dalam bentuk LM Concept, publik langsung terkejut melihat desainnya yang sangat futuristis dan progresif yang belum pernah ada di segmen low MPV. Sehingga pada saat penjualan di tahun berikutnya di 2017, mobil ini langsung instant hit. Langsung banyak sekali yang ingin memiliki mobil ini dan daftar tunggu pada saat itu bahkan mencapai 6 bulan lebih. Semua hanya karena melihat bentuknya yang begitu keren untuk di segmen ini. Well, siapa yang tidak mengenal Toyota Kijang Innova, mobil yang sudah melegenda dan diproduksi langsung di Indonesia. Mobil ini sekarang sudah jauh naik kelas, lebih premium. Lihat tampilannya, grillnya, kemudian bumpernya, semuanya sudah serba baru dan ini membuat Innova kembali sangat diminati di tanah air ini. Mengapa Toyota Fortuner begitu laris? Karena ini merupakan salah satu pelopor SUV leather frame yang ada di Indonesia, tepatnya sebelum kehadiran Pajero Sport. Lantas setelah hadirnya Pajero Sport, dia memang angka penjualannya saling menyalip dari waktu ke waktu, tetapi tetap saja Toyota Fortuner menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Terutama perubahan yang diterapkan di tahun 2020 ini, desain depannya kini semakin futuristik dengan aksen-aksen yang berubah menjadi lebih warna gelap. Lalu juga untuk TRD Sportivo mendapatkan aksen merah yang membuatnya kian tangguh serta sport. Tanpa perlu berpanjang lebar, mari kita beranjak ke dalam kabin dan melihat apa saja yang membuat ketiga mobil ini terasa unggul. Interior Xpander juga menjadi salah satu keunggulan mobil ini karena mobil ini yang pertama adalah ergonomis untuk dikemudikan dengan pengaturan tilt dan teleskopik. Ini adalah sesuatu yang tidak banyak berada di kelas low MPV. Kemudian desainnya juga simple namun menyenangkan, elegan, serta dilengkapi dengan MID yang sudah terlihat sangat modern. Di belakang penumpang juga mendapatkan ruang yang cukup lega dan tempat duduk yang cukup nyaman. Bahkan di baris tengah ini sudah menganut sistem ISOFIX untuk child seat dan sudah ada AC double blower, sehingga kabin dari Xpander ini adalah
salah satu yang sangat menyenangkan untuk di kelas low MPV. Yang membuat Innova unggul ketimbang para kompetitornya adalah nama yang diusungnya, yaitu Toyota Kijang. Mobil atau nama yang sudah melegenda dan Anda tentu sudah tahu semua sejarah dari Toyota Kijang Innova ini. Kemudian sekarang banyak sekali ubahannya di dalam interior, terutama ada fitur yang sudah menyesuaikan dengan kondisi terkini seperti ada air purifier, kemudian ada untuk mengecek e-tol Anda karena sudah dilengkapi dengan NFC. Oke, kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan aksen kayu seperti ini yang membuat tampilannya semakin mewah. Lalu ada juga jok kulit yang cukup nyaman dinaiki seperti ini karena juga busanya cukup empuk. Dan yang saya paling suka adalah lingkar kemudinya. Selain sudah dilengkapi dengan kayu seperti ini juga kulitnya sangat nyaman untuk digenggam. Dan untuk tipe Venturer kali ini, selain jadi varian tertinggi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan captain seat yang membuat Anda tentu akan nyaman saat menumpangi mobil ini. Kemudian ada juga TV di bagian belakang sini dan dia sudah dilengkapi dengan meja untuk Anda makan ataupun menaruh minuman dingin Anda. Nah, kalau Anda sudah tertarik ingin membeli mobil ini, langsung saja manfaatkan program dari KKBBCA dengan Blibli.com. Karena dengan membeli mobil lewat online Blibli.com, Anda banyak sekali keunggulan yang bisa didapatkan, seperti bunga spesial, DP rendah, serta ekstra diskon lainnya. Meski penawaran baru mulai dari tanggal 25 November, tetapi customer sudah bisa melakukan pre-order dari tanggal 18 November. Tidak hanya itu, customer yang telah melakukan pre-order tentunya mendapatkan beberapa extra benefit, yaitu berupa cashback beli pay ratusan ribu rupiah. Tentu penawaran yang sangat menarik. Toyota Fortuner 2020 ini mendapatkan perubahan juga tentunya di bagian kabinnya, seperti penggunaan jok kulitnya ini baru, serta yang saya suka adalah penggunaan wood panel ini dia tampak lebih gelap dibandingkan versi sebelumnya. Lalu juga untuk meter clusternya, instrumen clusternya ini dia juga desainnya baru, serta ada beberapa fitur yang terbaru, yaitu wire charging untuk smartphone Anda. Ada 3 menaruhnya seperti ini, dan juga ada fitur yang up to date dengan kondisi terkini, yaitu pembaca e-money yang ada di head unitnya. Lalu juga untuk bagian belakangnya ini tetap dilengkapi dengan jok kulit, tentunya sama seperti bagian depan, dan tersedia TV sama seperti versi sebelumnya. Lalu ini ada pengaturan untuk double blower, serta untuk duduk di baris belakangnya ini tentu sama seperti sebelumnya, dia masih tetrikal, sehingga dia posisi duduk di belakang ini sedikit lebih tinggi dibandingkan duduk di depan. Ketika Anda menjalankan SUV leather frame macam Toyota Fortuner ini, maka yang Anda akan rasakan adalah kegagahan yang bertambah dari diri Anda. Tapi yang gagah dimaksud bukan gagah yang bagaimana, tetapi berkat ground clearance yang tinggi yang dimiliki mobil ini, Anda bisa melahap berbagai kontur jalanan, bahkan kontur jalanan yang rusak sekalipun, atau off-road ringan, karena Fortuner ini tentunya dilengkapi dengan penggerak 4x2 bukannya 4-wheel, tetapi dirasa kapabilitas Fortuner ini tidak bisa diragukan lagi. Apalagi untuk unit tes yang kami coba ini adalah Fortuner bermesin diesel yang tenaga mesinnya terasa sangat mumpuni. Oke, tidak perlu diragukan lagi kalau Innova masih yang terlaris di kelasnya. Mobil ini MPV leather frame berukuran besar, kemudian sangat nyaman mengemudikan mobil ini, apalagi suspensinya terasa sangat baik. Mobil ini sangat nyaman untuk Anda gunakan keluar kota dengan redaman suspensi yang baik, penumpang belakang, kemudian saya yang mengemudi juga terasa seperti menggunakan mobil SUV Eropa, rasanya seperti itulah. Dan saya suka dengan penambahan banyak sekali aksen kayu di bagian depan ini, memberikan
kesan eksklusif ataupun premium pada mobil ini. Wajar saja dengan harganya yang nyaris setengah miliar, memang Toyota menghadirkan banyak perubahan untuk membuat Innova ini terasa lebih premium. Kemudian, jika dibandingkan mobil di kelasnya, mobil ini punya torsi dan tenaga, terutama yang mesin diesel seperti ini, tenaga dan torsinya memang paling besar, bahkan tidak ada kompetitor di kelasnya yang bisa mengalahkan performa mesin dari Innova ini. Kemudian yang paling saya sukai adalah bantingan saat saya mengemudikan mobil ini. Walaupun ini adalah mobil yang besar, tapi cukup lincah walaupun saya gunakan di jalan perkotaan yang padat seperti ini. Pertama kali orang membeli mobil ini, mungkin itu alasannya benar-benar karena desainnya yang keren. Tapi begitu unitnya mereka dapat dan mereka coba, mereka akan lebih terpukau lagi karena dibandingkan low MPV lainnya, dibandingkan pesaing lainnya, Xpander adalah yang paling nyaman. Suspensinya empuk, suspensinya juga dewasa, tapi juga cukup kuat untuk mengangkut 7 orang penumpang dan tidak terasa seperti low MPV. Bantingan suspensinya lebih terasa seperti medium MPV, yaitu kelas di atasnya. Dan hebatnya lagi, dengan suspensi yang lembut ini, ternyata pengendalian Xpander juga masih sangat baik. Itu karena teknologi dari suspensinya tidak main-main, khususnya suspensi belakang. Ini teknologinya dan konstruksinya diambil langsung dari Mitsubishi Lancer Evolution 10, dan itu adalah revolusi bagi kelas low MPV. Kemudian yang akan membuat orang terkejut lagi adalah konsumsi bahan bakarnya, karena orang tidak menyangka bahwa mobil ini akan irit. Di kecepatan rata-rata 22 km per jam alias rute dalam kota, hasil pengetesan kami, mobil ini bisa mencatat di kisaran 12 km per liter, dan itu sangat baik untuk ukuran di kelasnya. Dan setelah publik bisa mencoba mobil ini, media mencoba mobil ini, keluarlah review yang sebagian besar atau bahkan semua review tentang mobil ini dari media itu sangat positif, dan itu makin membuat orang berminat lagi untuk memiliki mobil ini. Dan memang Xpander ini diluncurkan di tahun 2017 ini, generasi pertamanya, dengan melakukan riset dan melihat apa saja yang menjadi kelemahan dari kelas low MPV di saat itu. Saat itu orang membeli low MPV memang benar-benar untuk fungsional, bisa mengangkut 7 orang dengan harga yang terjangkau, kemudian yang penting bisa memindahkan orang dari titik A ke titik B. Nah, Mitsubishi menambahkan elemen kenyamanan, desain yang keren, konsumsi bahan bakar yang baik, serta keasikan berkendara. Dan itu membuat standar baru di kelas low MPV. Sampai sekarang, kita masih menunggu kompetitor lainnya yang bisa mengalahkan mobil ini, utamanya dalam hal kenyamanan dan keasikan berkendara. Tapi sayangnya sampai saat ini belum ada kompetitornya yang bisa mengalahkan secara telak Xpander. Dan itu juga sebabnya kenapa Xpander itu masih sangat diminati di pasar. Ya, itulah sejumlah alasan kenapa ketiga mobil ini sangat laris di pasaran. Dan Anda jangan lupa juga bahwa brand Mitsubishi dan Toyota itu sangat kuat brand image-nya, serta mereka memiliki jaringan dealership dan after sale service yang sangat menyebar di Indonesia. Dan bagi Anda yang ingin meminang salah satu dari ketiga mobil ini di masa pandemi seperti sekarang, ada cara yang lebih mudah, modern, dan aman serta menguntungkan dibandingkan pergi ke dealer, yaitu Anda bisa langsung beli mobil ini di blibli.com dan sekaligus menikmati pembiayaan yang aman dan kompetitif lewat KKB BCA. Oh iya, maksimalkan juga program lelang online. Di sana Anda bisa mengikuti lelang motor ataupun gadget dengan start bid Rp1.000. Jadi begitulah hasil penyampaian kami. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe bila Anda belum. Main-main juga ke website www.autodriver.com. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodriver di Google Play Store. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.